Teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing sekilas mengenai dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3. Dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 adalah salah satu persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3. Sebelum diundangkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita mengenalnya dokumen sebagai izin TPS limbah B3. Dasar hukum dari dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 yaitu peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dibuat detail pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Terkait dengan peraturan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan atau TPS limbah B3 mempunyai fungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum limbah B3 itu diangkut dan dikelola lebih lanjut. Adapun bentuk fasilitas penyimpanan limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki dan atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah B3, dan lain-lain. Pemilihan bentuk fasilitas tergantung jenis produksi limbah B3-nya dan kapasitas produksi limbah B3-nya. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu persyaratan lokasi tempat penyimpanan limbah B3, yaitu satu, lokasi harus bebas banjir. Yang kedua, lokasi tidak rawan bencana alam. Bencana alam ini ada berbagai jenis, yaitu longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sinkhole, amblesan, tsunami, dan mat volcano. Yang kemudian ketiga, apabila lokasi tidak bebas banjir dan masih rawan bencana alam, maka lokasi limbah B3 harus direkayasa dengan teknologi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, wajib melengkapi lokasi dengan area bongkar muat yang memadai, peralatan penanganan tumpahan atau ceceran limbah B3, kemudian fasilitas untuk penanggulangan keadaan darurat seperti P3K, APAR, wastafel atau shower atau AWOS. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu kemasan limbah B3. Dalam menyimpan limbah B3 perlu diperhatikan tingkat pengemasan, kita perhatikan terkait pengemasannya, yaitu jenis-jenis kemasan dapat berupa drum, jumbo bag, tangki, intermediated bulk container atau IBC, kontainer, dan kemasan dan atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik limbah B3. Pada setiap kemasan wajib diberi simbol dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah,
hal lain yang harus diperhatikan yaitu prosedur penyimpanan yang sesuai regulasi. Jadi prosedur penyimpanannya ada regulasi. Yang satu, mengidentifikasi limbah B3 berdasarkan jenis dan karakteristiknya, untuk kemudian dilakukan penentuan pewadahan. Yang kedua, menentukan area tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, memberikan label pada pewadahan sesuai dengan karakteristik limbah B3. Yang keempat, melakukan penyimpanan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, melakukan pengangkutan limbah B3 oleh pengelola limbah B3, tentunya yang berizin, yang telah bekerja sama dengan pihak penghasil limbah B3, dalam hal ini pengusaha penghasil limbah B3 atau pelaku usaha penghasil limbah B3. Ketentuan atau hal lain yang harus diperhatikan yaitu ketentuan masa atau waktu penyimpanan limbah B3. Waktu penyimpanan yang diizinkan berbeda-beda, tergantung jumlah timbulan limbah B3 per harinya dan sumber dari limbah B3-nya. Ketentuannya sebagai berikut. 1. 90 hari untuk timbulan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari untuk timbulan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah kategori B3 kategori 1. Yang ketiga, 365 hari atau 1 tahun untuk timbulan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Yang keempat, 365 hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dalam rangka penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 seperti dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2021, hal-hal yang harus dicantumkan dalam dokumen rincian teknis antara lain nama limbah B3-nya, 2 sumber limbah B3-nya, 3 karakteristik limbah B3-nya, 4 jumlah limbah B3-nya yang akan disimpan, yang kelima detail tempat penyimpanan limbah B3, yang keenam pengemasan limbah B3, yang ketujuh persyaratan lingkungan hidup, yang ke-8 kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan limbah B3. Jadi dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 berfokus pada kegiatan penyimpanan limbah B3 saja. Rincian teknis ini tidak mengatur pengolahan limbah B3 lebih lanjut seperti pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Demikianlah teman-teman sharing saya tentang dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3. Saya juga sudah berpengalaman dalam menyusun dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin menyusun dokumen rincian teknis limbah B3 dapat menghubungi saya. Terima kasih telah menonton.